Kalau perlu apa-apa, minta aja ke Allah. Ngomong aja, ya Allah, aku butuh uang buat bayar listrik bulan ini. Ya Allah, aku butuh uang buat bisa kasih uang jajan anakku. Ya Allah, aku butuh uang buat beli sepatu sekolah. Semuanya bilang aja ke Allah. Nanti Allah juga kasih keajaiban. Kita patut bersyukur pada Allah ya. Nanti Allah tambahin kok rezekinya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan testimoni keajaiban sholawat Jibril, sholawat Atrikni, dan belajar sholawat Munjiat ya. Subhanallah, karena beliau belajar hafalan sholawat Munjiat, berkah dari hafalan sholawat Munjiat 100 kali, beliau dapat rezeki, gak jadi ngutang ya teman-teman. Subhanallah, itulah enaknya kalau kita punya senjata, yakni amalan sholawat. Dan kita punya Allah yang maha kaya. Berkah sholawat Allah kabulkan doa kita. Berkah sholawat Allah kasih rezeki. Berkah sholawat Allah kasih hadiah ya. Berkah sholawat Allah kasih surprise. Dan kalau kita semakin bersyukur sama Allah, Allah tambahin rezekinya. Itulah kedahsyatan dari sholawat ya. Apapun gitu mintanya sama Allah, jangan ke manusia dulu ya teman-teman. Kita minta aja ke Allah ya, kita ngomong sama Allah, ngobrol sama Allah ya. Kalau seandainya butuh beras, ya Allah aku butuh beras, ya Allah aku butuh uang buat bayar listrik bulan ini, ya Allah aku butuh uang buat biaya servis motor, ya Allah aku butuh uang buat beli jajan anakku, ya Allah aku butuh uang buat biaya sekolah anakku sekian juta, 3 juta gitu. Ntar kalau kita baca selawat terus berdoa sama Allah, bermunajat sama Allah, ngomong dulu sama Allah, Allah tuh kasih jalan ya, entah dari mana. Kita tuh yang penting kita berdoa sama Allah ya, apa-apa tuh mintanya sama Allah, ngomong dulu sama Allah, ngadu sama Allah ya. Dengan cara kita ambil wudhu, sholat, terus baca selawat, terus kita berdoa sama Allah, minta sama Allah. Apapun yang menjadi hajat kita, obrolin ke Allah, doa ke Allah ya. Terus kita tutup dengan sholawat. Nah, insya Allah tinggal menunggu aja kita ya, entah kapan, entah nanti, entah besok, entah lusa, entah 1 bulan atau setahun kemudian. Insya Allah gak sampai 1 tahun. Insya Allah kalau cuma minta uang buat beli jajan, insya Allah berkah sholawat pasti dikabulin kok sama Allah ya. Karena amalan sholawat itu amalan yang gak pernah ditolak ya. Sekalipun kita riya baca sholawatnya, pasti Allah terima. Itulah kedahsyatan sholawat, apalagi sholawat Munjiat. Sholawat Munjiat itu adalah sholawat penyelamat. Sholawat Munjiat itu pengabulan doanya tuh secepat kilat ya. Sholawat Munjiat tuh banyak sekali manfaatnya. Dan banyak juga yang merasakan keutamaan sholawat Munjiat ya. Walaupun cuma baca sholawat Munjiat 100 kali, kalau istiqomah dahsyat itu sholawat Munjiat. Baik, di sini saya akan lanjut membacakan testimoni keajaiban sholawat Munjiat. Beliau lagi belajar hafalan sholawat Munjiat ya, dan juga baca sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad dan sholawat Atrikni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vina, perkenalkan nama saya Nur Amelia. Di sini Amel mau sedikit cerita ya tentang kedahsyatan sholawat Munjiat. Kemarin aku masih belajar hafalan sholawat Munjiat, dapat 100 Mbak. Karena di YouTube ada ya baca sholawat Munjiat 100 kali. Itu setiap hari saya dengerin sholawat Munjiat 100 kali dari YouTube ya. Lalu saya belajar Mbak hafalan sholawat Munjiat 100 kali berapa menit gitu. Dan alhamdulillah ya,
Setiap hari saya baca sholawat Jibril, sholawat Adikni, dan sholawat Munjiat. Intinya setiap hari saya baca sholawat Munjiat 100 kali, ngikutin dari YouTube sholawat Munjiat 100 kali itu Mbak. Karena aku belum hafal, kemarin saya hafal, belajar hafalan sholawat Munjiat 100 kali. Alhamdulillah. Kemarin juga ya aku belajar hafalan sholawat Munjiat 100 kali nih Mbak Amel nih. Alhamdulillah. Kemarin aku juga cerita tidak ada uang sama sekali gitu. Terus Amel baca sholawat Munjiat 100 kali. Setelah maghrib, Amel coba minjam ke teman 20.000 buat beli BBM atau bensin Mbak. Terus kata teman Amel tuh gini, suruh kirim nomor rekening katanya gitu. Dan alhamdulillah berkah dari belajar hafalan sholawat Munjiat 100 kali, Amel ditransfer uang 100.000, itu pun tidak hutang, dikasih sama teman Amel Mbak. Alhamdulillah berkah sholawat Munjiat 100 kali, meskipun belajar hafalan sholawat Jibril, sholawat Adikni, dan subhanallah cuma belajar sholawat Munjiat aja Allah sudah kasih rezeki uang 100.000, dapat transferan 100.000 rupiah. Itu benar-benar aku Amel bersyukur banget ya, dan Allah tuh keren banget ya. Sedikit cerita lagi Mbak Pin. Kemarin mau masak rengsengan telur karena daging mahal ya Mbak. Terus suami dapat undangan tahlilan di rumah kakaknya ya, pengajian gitu Mbak di rumah kakaknya. Subhanallah Mbak, berkah dari dawamin sholawat Munjiat 100 kali dari YouTube, sholawat Jibril dan sholawat Munjiat, pulang dari kakaknya bawa rengsengan daging banyak sekali Mbak. Subhanallah. Seperti tahun 2025 bulan Juni kemarin ya, karena anak-anak Amel ada 3 Mbak, dan anak Amel semuanya tuh masuk tahun ajaran baru dan minta uangnya tuh sama Allah. Amel tuh minta uang sama Allah. Contoh ya, Amel butuh uang 2.700.000 ya untuk persiapan sekolah, anak masuk sekolah itu. Ya Amel mintanya sama Allah, ya Allah, Amel minta uang 2.700.000 ya Allah untuk persiapan sekolah anak Amel. Allah jawab doa Amel, tapi Allah belum kasih uang nominalnya sebanyak yang Amel minta, yakni 2.700.000, tapi Allah mengabulkan doa Amel. Tiba-tiba ada saudara yang kasih sepatu sekolah yang baru ya. Saudara itu beli sepatu sekolah untuk anaknya, tapi anaknya tidak mau pakai ya. Jadi sepatu yang baru tuh dikasih ke anak Amel yang masih sekolah SMP. Terus ada teman juga nih kasih sepatu untuk anak Amel yang masuk sekolah TK. Memang sepatu tuh bekas ya Mbak, tapi masih baru karena masih dipakai 2 kali katanya. Subhanallah. Allah menjawab semua permintaan Amel. Dari semua perjalanan hidup Amel itu cuma bisa ambil satu yang harus Amel pegang baik-baik untuk hidup Amel, yaitu ikhlas dan ridho sama ketetapan Allah, sama ketentuan Allah. Apapun yang Allah kasih, apapun itu yang Allah kasih, kalau Amel sudah ikhlas, Amel pasrah, Amel ridho, Amel yakin hidup akan ringan Mbak. Dan rezeki itu mengalir seperti air ya. Dan jangan ngarep sama manusia, ngarep sama Allah aja. Kalau perlu apa-apa minta aja ke Allah. Contoh, aku ngomong aja sama Allah karena aku butuh uang ya, aku minta ke Allah. Aku ngomong aja sama Allah, ya Allah, aku butuh uang buat bayar listrik bulan ini. Gitu Mbak. Ya Allah, aku butuh uang buat bisa kasih uang jajan anak Amel. Ya Allah, Amel butuh uang buat beli sepatu sekolah anak Amel. Ya Allah, pokoknya semuanya tuh ngomong sama Allah dengan cara deketin Allah, dengan cara berbanyak baca sholawat ya, sholawat Jibril, sholawat Adikni, dan belajar sholawat Munjiat dari YouTube. Baca sholawat Munjiat 100 kali. Nanti juga Allah kasih keajaiban ya, walaupun keajaiban dari Allah tuh kecil ya menurut kita ya, patut kita
bersyukur pada Allah. Kalau kita bersyukur pada Allah, nanti Allah tambahin dah hadiahnya. Kalau kita bersyukur sama Allah, Allah kasih surprise, Allah tambahin rezekinya. Itulah Mbak kedahsyatan dari sholawat. Belajar hafalan sholawat munjiat 100 kali. Sedih ya ketika anak minta dibeliin jajan, gak ada jajan, ya rasanya sedih banget ya. Hanya minta sama Allah, bersandar sama Allah, ya Allah rasanya kok kayak gini, minta uang ya Allah buat beli jajan anak gitu Mbak. Itulah Mbak sekelumit cerita dari Nur Amelia. Semoga bisa membawa ketenangan, bisa membawa motivasi buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Nur Amelia atas kiriman testimoni keajaiban sholawat Jibril, sholawat Atrikni, dan sholawat munjiat 100 kali. Meskipun belajar sholawat munjiat 100 kali dari YouTube, subhanallah, beliau ngamalin sholawat munjiat 100 kali, belajar dari YouTube. Beliau merasakan sendiri kedahsyatan sholawat munjiat 100 kali. Dan itulah yang dirasakan oleh Bu Amel ya. Bu Amel merasakan perjalanan hidupnya. Beliau baca sholawat, yakni sholawat munjiat 100 kali, sholawat Jibril, sholawat Atrikni, dan beliau ngarepnya sama Allah, gak pernah ngarep sama manusia. Perlu apa aja minta ke Allah, ngomong ke Allah, ya butuh uang minta ke Allah, butuh uang listrik minta sama Allah, butuh uang jajan minta sama Allah ya, butuh sepatu minta sama Allah ya, butuh uang minta sama Allah, dan butuh apapun selalu ngomong sama Allah, ngobrol sama Allah, berdoa sama Allah, ya minta sama Allah, karena Allah tuh yang maha kaya. Dan kalau kita bersyukur sama Allah, Allah tambahin kok rezekinya ya, Allah tambahin hadiahnya, Allah tambahin surprise-nya. Itulah enaknya kita minta sama Allah ya. Allah muliakan, Allah tambahkan rezekinya, Allah hadiahkan rezeki yang tak terduga. Nah, cukup segini saja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah keajaiban sholawat munjiat 100 kali, belajar dari YouTube, sholawat Jibril dan sholawat Atrikni, minta sama Allah, Allah dulu, Allah lagi, dan Allah terus, bisa menginspirasi kita semua. Bagi siapapun yang gali lubang, tutup lubang, yuk sini aku kasih tahu, kita deketin Allah, kita ngadu sama Allah, kita minta pertolongan sama Allah, karena Allah maha segalanya. Allah bisa membantu, Allah bisa menolong, Allah bisa memberi ya, Allah bisa melunasi semua hutang-hutang. Yang penting di sini kita libatin Allah ya, kita curhat sama Allah, kita doa sama Allah, kita memohon sama Allah, dan kita pasrahkan semuanya sama Allah. Kita libatin Allah, jangan meminta kepada selain Allah, karena Allah maha segalanya. Nah, siapa di sini yang merasa hidupnya muter di situ aja karena gali lubang tutup lubang ya, karena ada orang yang pernah di fase hutang-hutangnya numpuk, hutang-hutangnya harus dibayar, dan dikejar-kejar hutang, dan hutang-hutang itu sudah jatuh tempo ya. Bahkan setiap dapat uang rasanya cuma numpang lewat aja, baru pegang sebentar langsung habis buat nutup hutang yang satunya, buat nutupin hutang-hutang yang lainnya, lalu buka hutang yang lain lagi, capek. Tapi jalan hidup rasanya kayak kejebak di lingkaran yang sama. Nah, maka dari itu ya teman-teman, aku saranin nih ya, aku saranin agar kita tuh kembali kepada Allah ya. Mungkin itu ujian dari Allah. Kalau kita sudah diuji sama Allah ya, kita libatin Allah aja, kita minta sama Allah, memohon sama Allah, berdoa sama Allah, dan memohon sama Allah agar Allah memberikan rezeki itu, melunasi hutang-hutang itu ya. Dan jangan sekali-kali kita meminta bantuan kepada selain Allah. Kita utamakan Allah dulu ya, kita nomorkan Allah dulu ya, jangan kejebak dengan ujian. Kalau kita ngerasa ujian hutang-hutang itu udah bikin kita tuh banyak pikiran ya, pusing dan sempit, kita ngadu
Lihat baik-baik saja, padahal dompet kosong dan pikiran penuh kan ya teman-teman. Nah, ketika malam sering kepikiran ya, waktunya kita tuh untuk berdoa sama Allah ya. Kita pergi ke Allah, kita minta sama Allah, berdoa sama Allah. Ketika tidur gak nyenyak, itu waktunya kita ngobrol sama Allah. Meskipun ada bunyi HP ya, jangan bener kan, kita fokusin aja ya ikhtiar kita sama Allah. Jalur itu kita dekat sama Allah, kita meminta pertolongannya sama Allah, dan meskipun di depan orang yang kita senyum ya, dalam hati rasanya karuan ya, kita minta sama Allah, dan Allah tuh melembutkan menenangkan hati kita dengan cara kita berbaca selawat ya, terutama ya baca selawat Nabi, selawat Jibril, atau selawat Ujian, selawat Fatih juga boleh, selawat Fatih pun juga boleh, selawat Tanya juga boleh, apapun selawat. Insya Allah selawat itu bikin hati tenang. Insya Allah dengan selawat Allah datangkan rezeki, dengan selawat Allah akan mengembalikan selawat kita. Dan yang paling berat itu bukan cuma soal uang ya teman-teman, tapi kalau masalah kredit hutang tuh rasa sesak di dada, ngerasa gagal, ngerasa nggak becus ya terhidup, ngerasa sendirian, padahal ada Allah. Kadang bertanya dalam hati, sampai kapan begini terus? Kalau teman-teman ngerasa paling berat, kita kembaliin aja sama Allah ya, karena Allah tuh yang bisa merubah hidup jadi lebih tenang, lebih lapang ya. Karena bukan cuma soal uang, bukan cuma soal hutang ya. Kalau kita jauh dari Allah ya, kita ngerasa udah benar-benar dekat dengan Allah, maka Allah akan menguji hamba tersebut dengan rasa sesak di dada. Kadang ngerasa hidup itu cuma gitu-gitu aja. Maka dari itu, orang yang jauh dari Allah itu ngerasa sempit. Dan kalau udah ngerasa sempit, banyak hutang, sebenarnya Allah tuh mengingat kita untuk kembali pada Allah yang maha pemberi, Allah yang maha pengasih ya, Allah yang maha segala-galanya. Dan kalau sudah dalam hati merasa sampai kapan begini terus, ya kita minta sama Allah, kita minta rezeki sama Allah, minta rezeki agar Allah melunasi hutang-hutang itu, supaya teman-teman tuh nggak gali lubang tutup lubang ya. Dan gimana caranya kita minta sama Allah ya, kita dengan cara sholat fardu tepat waktu ya. Ini saran juga untuk saya pribadi juga ya, kita libatin Allah, kita minta sama Allah ya, berdoa sama Allah, bermunajat sama Allah, terus kita utamakan Allah dulu, Allah lagi dan Allah terus ya. Kita menamakan Allah, jangan meminta kepada selain Allah dulu, jangan curhat kepada selain Allah ya. Kita minta sama Allah dulu, kita curhat sama Allah dulu, ngomong sama Allah, ngadu sama Allah, berdoa sama Allah, meminta sama Allah. Insya Allah, Allah akan merubah kehidupan kita lebih baik lagi. Allah akan membuat kehidupan kita jadi berubah menjadi yang lurus. Dan bukan bermaksud saya menggurui ya, bukan saya mengajari apa-apa, karena ini cuma potret jujur tentang fase hidup yang banyak orang alami, tapi sedikit yang berani akui tentang fase saat berusaha bertahan, walau caranya sering bikin lelah sendiri ya. Dan kalau kita nggak ngelibatin Allah tuh benar-benar capek teman-teman ya. Kita berusaha seperti seolah-olah tuh kuat gitu, itu benar-benar capek. Dan kalau kita nggak ngelibatin Allah, kita tuh lelah sendiri teman-teman. Coba kalau kita sudah pasrah sama Allah ya, kita sudah meminta sama Allah, berselawat kepada Rasulullah ya, terus setiap malam kita sholat tahajud, memohon pada Allah agar Allah memberikan solusi, agar Allah memberikan rezeki, agar Allah melunasi hutang-hutang tersebut ya. Dan kalau kita sudah pasrah sama Allah, kita berdoa sama Allah, meminta sama Allah, ngadu sama Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah tuh maha ganda ya, Allah tuh maha bisa, Allah tuh maha mengetahui apa yang ada dalam isi hati kita. Dan kalau kamu berada di titik ini ya, satu hal yang pasti, kamu tuh gak sendirian ya teman-teman. Kamu tuh sama Allah, bersama kita tuh Allah. Allah selalu dekat dengan kita. Allah tuh lebih dekat dengan orang dari kita. Dan banyak yang pernah ada di posisi yang sama ya, dari lubang ke lubang, dan hutang-hutang tuh harus lunas, hutang-hutang tuh udah jatuh tempo, dan hutang-hutang tuh benar-benar
solusi yang instan ya, tapi harapan bahwa hidup itu enggak selamanya harus begini. Kalau kita sudah dekat sama Allah, kita berdoa sama Allah, meminta sama Allah, kita pertolongan sama Allah, dan selalu melibatkan Allah